Nah, oke guys, saya sekarang itu berada di kamarnya si nenek. Jadi saya hari ini tugasnya itu mau ganti spray si nenek ya, karena memang jatahnya itu 1 bulan 2 kali, terkadang 3 kali ya guys ya, tapi nggak mesti ya. Paling banyak saya lakukan itu 1 bulan 2 kali ya. Kalau misal saya lihat itu kotor, barulah 1 bulan 3 kali. Nah, di sini adalah kamarnya si nenek ya. Kamarnya si nenek itu lengkap ya guys ya, ada TV-nya, terus juga ada kamar mandinya. Nah, kebetulan selama saya 5 tahun jaga nenek, itu saya nggak pernah tidur bareng sama nenek ya, karena memang si nenek itu masih sehat dan beliau masih aktif, jadi semuanya bisa dikerjakan sendiri sih ya guys ya. Tapi kadang sih saya itu bangun tengah malam kalau misal nenek ngebel gitu kan. Kalau misal nenek manggil saya itu kan ada bel gitu ya, jadi ngebel gitu ya guys ya. Nah, untuk kamarnya si nenek itu berbeda dengan kamar majikan ya guys ya, karena kan kamarnya nenek itu sukanya itu pakai 2 kasur ya guys ya, ukuran yang kecil ya. Jadi memang kalau misal ganti spraynya itu memang beda ya, jadi harus diangkat satu dan harus angkat satu lagi. Nah, ini kasurnya lumayan berat ya guys ya, karena memang ada 2 tumpukan, kalian bisa lihat sendiri ya, jadi memang berat. Jadi memang saya tuh pakainya tuh satu-satu, kalau satu udah kelar baru satu lagi diganti kayak gitu, karena memang kan cukup berat gitu ya guys ya. Dan memang semenjak saya jaga nenek gitu ya, di sini emang udah ada jadwalnya ya, 1 bulan 2 kali gitu ya guys ya. Mohon maaf tadi saya bilang 1 kali ya, gugup ya guys ya. Nah, jadi ini adalah kamar nenek ya. Dan kalian tahu nggak guys, nenek saya itu umur 96 tahun ya, dan untuk tahun depan itu 97. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa jalan gitu ya, dan pokoknya badannya masih sehat ya guys ya, alhamdulillahnya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, saya cara pasang spraynya mungkin berbeda dengan spray-spray yang lain ya. Memang ini adalah khusus ya guys ya, berbeda ya. Jadi kayak saya mengingatkan waktu zaman di PT ya, di PT juga kayak gini saya diajarkan ya, dan ternyata berguna juga di sini ya. Ternyata kasurnya si nenek seperti ini dan harus dipasang spray seperti ini. Jadi tidak sia-sia saya belajar di training center ya. Agak curhat sedikit ya guys ya. Nah, oke guys, jadi alhamdulillah udah kelar ya. Jadi udah kelar, ini bersihin kamarnya si nenek. Dan kebetulan tadi juga saya udah sapu, udah pel. Jadi las ya atau telahir itu saya ganti spray ya. Dan saya itu mau ambil spraynya dulu, lepas itu saya mau taruh mesin cuci ya. Rumahnya memang agak besar ya guys ya, bukan agak lagi, memang besar ya. Dan di sini juga ada taman ya, kalian bisa lihat ya di video saya sebelumnya. Saya juga pernah nyiram bunga sampai setengah jam lebih ya guys ya, memang bunganya banyak. Oke, udah kelar ya guys ya, dan saya menuju dapur kesayangan TKW. Tapi hari ini saya nggak masak ya guys ya, karena masih pagi. Dan tadi majikan saya itu baru pulang dari pasar ya guys ya, jadi saya itu mau bersih-bersih kulkas lagi ya. Kalian tahu nggak guys, di dalam kulkas itu kan masih ada stok makanan, masih ada stok sayuran. Jadi kan saya berapa kali udah bilang jangan terlalu beli makanan yang berlebihan atau sayur lebih, tapi ya mau gimana lagi, beliau beli lagi ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Lagi pula juga di sini rakyatnya banyak, jadi ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya kayak gini ya guys ya, tiap hari harus bongkar pasang kayak gitu ya. Saya sih nggak capek ya guys ya, cuma kadang kalau misal ada sayur yang rusak gitu ya kan, sayang banget dibuang gitu ya guys ya. Tapi mau gimana lagi, kalau majikan saya yang lihat pasti marah ya, padahal kan saya sudah bilang jangan beli sayur ini gitu ya. Dan ibaratnya harus ngecek dulu lah sayuran sebelum pergi ke pasar. Tapi ya sudah menjadi sifat majikan saya ya, beli dan beli, ya udahlah, mau ngomong berapa kali pun ya
percuma gitu ya. Jadi ya udahlah, oke, saya ini mau packing ya guys ya, atau mau bungkus-bungkus dengan koran biar sayurnya itu tahan lama ya, tidak basah ya guys ya. Kalau misal nggak dibungkus koran itu sayurnya basah ya, dan cepet rusak gitu ya guys ya. Jadi harus dibungkus pakai koran kalau saya kayak gini ya guys ya. Nah ini kebetulan adalah suana ya, nggak tahu itu kalau bahasa Indonesianya. Jadi daunnya itu nggak kepake, jadi daunnya saya buang dan dibungkus dengan koran biar tahan lama ya guys ya, karena kan koran juga banyak, sayang dibuang gitu ya. Jadi ya saya manfaatkan untuk bungkus sayur. Jadi ini mohon maaf ya guys ya, saya duduk di bawah kayak wong deso ya, memang dasarnya wong deso dasarnya wong deso ya guys ya, karena kan saya sukanya duduknya di bawah. Majikan juga tahu nggak apa-apa gitu ya, karena kan memang bersih, mesti bersih ya guys ya, jadi nggak apa-apa duduk di bawah kayak gitu ya. Nah, sewaktu saya curhat dikit ya guys ya, biar kalian nggak bosan dengar saya ibaratnya ngelihat saya itu kerja. Jadi dulu waktu saya mau bersih-bersih kulkas, saya semua barang taruh di bawah dan majikan kaget ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya, majikan bilang yaudah nggak apa-apa, kan memang lantainya bersih. Sebelum saya taruh barang-barang saya itu tadi lap dulu gitu ya, biar bersih ya guys ya, karena kan ini adalah makanan jadi ya harus bersih kayak gitu. Nggak apa-apa sih gitu ya, karena kan kalau misal taruh di apa ya, taruh di meja itu kayak nggak leluasa ya, ya maklum lah ya guys ya, karena kan saya memang orang deso ya, jadi ya kayak gini lah ya, kalian tahu sendiri kayak gitu ya. Nah setelah saya rapikan ya, saya bungkus dengan koran, saya masukkan lagi ke dalam kulkas. Aduh penuh banget ya guys ya, bener-bener penuh ini kulkasnya ya. Saya tuh kadang bingung, di sini tuh ada 2 kulkas ya guys ya, dan semua kulkas itu penuh. Sebenarnya ada 3, dan yang satu itu tempat kayak apa ya, minuman keras, minuman beralkohol kayak gitu ya. Satu kulkas ya, jadi khusus untuk minuman dan coklat. Kalau ini kan bermacam-macam, buat sayur bisa, buah bisa gitu. Dan di belakang saya itu pakai untuk taruh sayur ya, kayak gitu. Alhamdulillah udah kelar guys. Dan saya itu lanjut untuk bersihin ini ya guys ya, tempat air minum. Nah jadi saya itu ya guys, itu biasanya kalau misal bersihkan tempat air minum, saya itu ambil 1 bulan 1 kali ya, kadang sih 2 kali. Kalau misal saya ngeliat kotor banget, saya itu pakai 1 bulan 2 kali ya, tapi kebanyakan karena saya ibaratnya kadang nggak ada waktu gitu ya, jadi saya ambil 1 bulan 1 kali aja kayak gitu ya guys ya. Dan cara membersihkannya itu nanti saya itu mau pakai wesense atau tisu ya guys ya, nanti saya basahin pakai air terus saya lap-lap gitu, karena ini kan kebetulan nggak boleh pakai sabun ya guys ya. Kalau membersihkan cukup pakai tisu aja ya, dielap yang bagian kotor terus nanti dibilas lagi pakai tisu basah kayak gitu ya, maksudnya tisu yang udah aku basahin pakai air kayak gitu ya, bukan tisu basah yang biasa itu, bukan ya guys ya. Karena kan kalau misal pakai yang itu ya nanti apa ya guys ya, nanti kan karena itu kan ada sabunnya, jadi nggak boleh ya guys ya kalau pakai tisu basah, jadi harus pakai tisu kering terus dibasahin pakai air kayak gitu ya. Nah kalian bisa melihat ini bagian dalamnya ya, kotor kan guys ya. Ini adalah mungkin kayak air kan mengendap ya, jadi kotor ya kayak gitu ya. Dulu saya itu pas pertama datang ke sini ke Taiwan ya guys ya, itu kata majikan saya itu orang Indonesia yang dulu itu nggak pernah dibersihin, sampai kalian tahu nggak, ini sih nggak terlalu kotor ya yang dulu itu kotor banget guys, bukan saya ngejelekin ya, tapi itu kata majikan saya, jadi saya kasih tahu sama kalian aja gitu ya. Jadi kata majikan saya itu kotor banget, karena kan itu kan kaca, bukan kaca sebenarnya guys ya, kayak plastik, tapi bukan plastik lah, sepasa kaca kayak gitu ya. Jadi kalau misal nggak dibersihkan itu kan kayak ada buram-buram, jadi nggak bening gitu ya guys ya.
jadi kayak kelihatan kotor banget gitu, jadi memang harus dibersihkan. Dan alhamdulillah udah kelar ya guys ya, jadi tinggal saya lap-lap bagian bawahnya. Sebenarnya ini nggak kotor, cuma tadi ada air ya, jadi saya sekalian lap-lap aja. Dan saya juga lap-lap apa ya namanya itu, dindingnya ya, karena kan memang dindingnya juga kaca. Dan sebelum saya lap-lap, saya itu juga mau pasang kabelnya terlebih dahulu ya guys ya, karena kan tadi saya itu copot ya lem-lemannya, jadi harus dipasang lagi. Karena ini kan kabelnya dilem ya guys ya, kalau misal nggak ditaruh kayak gitu kan pating belara ya, kelihatan kotor banget. Jadi kan harus ditaruh itu ya, majikan saya yang naruh. Jadi kadang ribet, kadang susah juga. Aduh, bener-bener ya guys ya, jadi TKW itu harus serba bisa. Yang tadinya saya nggak bisa masak, saya bisa masak. Yang tadinya saya itu nggak bisa ibaratnya bercocok tanam, sekarang saya suka banget bercocok tanam, karena hari-hari di sini saya bercocok tanam kayak gitu ya guys ya. Nah oke, karena udah kelar, saya sambil ngelap-ngelap bagian bawahnya ya, karena kan memang udah kelar. Terus saya juga lap-lap sedikit bagian atas dinding ya guys ya, dan alhamdulillah udah kelar ya guys ya. Terus saya pasang-pasang semuanya, dan nanti saya juga mau taruh air, karena kan ini nggak ada airnya ya, jadi nanti saya mau taruh air. Dan airnya ini pakainya berbeda ya guys ya, satu itu untuk cuci buah, karena memang ini dapurnya khusus untuk cuci buah dan bikin kopi aja, bikin teh, bikin kopi kayak gitu ya. Hebatnya di sini kan ada 2 dapur gitu ya. Oke, jadi saya taruh airnya. Jadi ditaruh air dulu, baru dicolokin itu ya kabelnya ya guys ya, karena kan belum ada air, jadi jangan dicolokin dulu. Nah saya sambil menunggu airnya turun, saya kasih colokan dulu deh kabelnya, karena kan memang di sini kan ada 2 filter ya, karena untuk minum satu itu udah difilter sendiri, dan satu lagi sama si majikan saya difilter lagi ya, biar airnya bersih kayak gitu ya, jadi bisa diminum. Dan kalau misal difilter juga lama banget ya turunnya itu lama banget, jadi sambil saya nunggu. Dan alhamdulillah udah kelar ya guys ya, udah bersih banget. Jadi saya tutup bagian air panasnya karena nggak ada airnya, karena kan memang belum saya on itunya ya guys ya. Kalau udah di on baru air panasnya itu apa ya, mendidih gitu ya guys ya, karena kan juga belum ditaruh air banyak. Nah oke guys, terima kasih banyak yang udah setia menemani kegiatan saya bekerja. Terima kasih banyak untuk kalian ya, dan jangan lupa untuk kalian selalu bersyukur, selalu semangat, dan tentunya selalu bersedekah. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye, Tacien. Assalamualaikum.